Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, kemarin telah kita kupas sedikit tentang bagaimana konsep Wali Sembilan atau Wali Songo yang sebetulnya adalah sebuah konsep lama dari masyarakat Jawa, Hindu, Buddha yang pada waktu itu, yakni dengan konsep Nawadewata yang kemudian dialihkan menjadi konsep 9 wali yang bersifat sufistik. Kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita terkait hal ini. Namun sebelumnya saya mohon panjenengan untuk mendukung keberadaan channel Tonatan TV ini dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan memberikan like juga komentar. Dan bagi panjenengan yang sudah atau yang merasakan video ini bermanfaat untuk dibagikan, silakan bagikan kepada sanak famili melalui akun WhatsApp atau akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku yang berbahagia, konsep Wali Songo sebetulnya juga tidak lepas dari kosmologi Islam yang sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Seperti Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi di kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahannya. Yang pertama adalah Wali Aktob atau Wali Kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. Yang kedua Wali A'imah. Ini merupakan pembantu Wali Aktob dan menggantikan kedudukan Wali Aktob jika wafat. Yang ketiga, Wali Autad, yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin. Yang keempat, Wali Abdal, merupakan wali penjaga 7 musim. Yang kelima, Wali Nukoba, yaitu wali penjaga hukum syariat. Yang keenam, Wali Nujaba, yang setiap masa berjumlah 8 orang. Yang ketujuh, Wali Hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. Kedelapan, Wali Rojabiyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rojab. Yang kesembilan, Wali Khotam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuatan umat Islam. Pengambilan konsep Nawadewata yang hinduistik menjadi Wali Songo yang sufistik membawa perubahan yang luar biasa dalam proses dakwah Islam di bekas wilayah kekuasaan Majapahit yang sedang mengalami kemunduran dalam aspek sosiokultural religius. Sebab dengan kemunculan konsep Wali Songo yang merupakan representasi konsep Nawadewata, gagasan abstrak yang melatari konsep Nawadewata telah muncul dalam wujud yang kasat mata, yaitu manusia-manusia keramat yang memiliki kemampuan adikodrati seperti tokoh-tokoh dewa yang abstrak dan tidak kasat mata. Kemudian dengan menggunakan lambang-lambang yang berkaitan dengan mandala-mandala Hindu Buddha,
tokoh-tokoh wali 9 yang dianggap representatif mewakili dewa-dewa Hindu-Buddha menjadi tokoh-tokoh yang dikultus individukan sebagai manusia dewa, yang diliputi kekuatan-kekuatan mistis bersifat adi duniawi. Tokoh Wali Songo, Raden Paku, yang menempatkan kedatonnya di Gunung Wangkai atau Gunung Bangkai, Mandala yang terkait dengan kesetra atau lapangan mayat penganut Siwa Buddha, misal dianggap sebagai manusia dewa, pancaran dewa Siwa, terutama dengan penggunaan nama Sunan Giri adalah Raja Gunung, Giri Noto Raja Gunung juga, Prabu Satmoto ini sangat siwaistik sekali. Jadi namanya Prabu Satmoto ini sudah siwaistik ya. Demikianlah ketokohan-ketokohan mereka, seperti tokoh Sunan Giri lagi ya. Dan keturunan yang menggantikannya tetap dikultus individukan oleh masyarakat Jawa sebagai manusia dewa yang memiliki kewenangan rohani, tidak saja menjadi pelindung spiritual masyarakat, melainkan berwenang pula mengabsahkan kekuasaan raja-raja Jawa Muslim pada saat itu, seperti Sultan Demak, Sultan Pajang, dan Sultan Mataram. Sedang menurut kitab Wali Sono, di antara anggota Wali Sono yang berjumlah 8 orang itu meliputi Sunan Ampel, ini yang pertama, yang kedua Sunan Gunung Jati, yang ketiga Sunan Ngudung, keempat Sunan Giri di Giri Gajah, yang kelima Sunan Magdum di Bonang, yang keenam Sunan Alim di Majagung, yang ketujuh Sunan Mahmud di Derajat, kedelapan Sunan Kali disebut wali terakhir. Sedangkan menurut babat Tanah Jawi, jumlah wali dalam Wali Songo adalah 9 orang. Pertama Sunan Ampel, kedua Sunan Bonang, ketiga Sunan Giri, keempat Sunan Gunung Jati, kelima Sunan Kalijogo, keenam Sunan Derajat, ketujuh Sunan Udung, 8 Sunan Muria, 9 Syekh Maulana Maghribi. Sementara itu, dalam babat Cirebon disebutkan bahwa yang dimaksud Wali Songo itu meliputi Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, yang ketiga Sunan Kudus, keempat Sunan Kalijogo, kelima Syekh Mojagung, keenam Maulana Maghribi, ketujuh Syekh Bentong, kedelapan Syekh Lemah Abang, sedang yang kesembilan Sunan Gunung Jati Purbo. Perbedaan nama-nama tokoh Wali Songo ini menimbulkan kesulitan kita untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya yang benar-benar merupakan tokoh lembaga dakwah Islam tersebut. Namun, jika ditelusuri keberadaan tokoh-tokoh yang disebut Wali Songo sebagai pribadi-pribadi yang ditemukan lebih dari 9 orang tokoh yang diyakini masyarakat sebagai anggota Wali Songo. Mereka itu adalah Raden Rahmat dengan gelar Sunan Ampel, yang kedua Raden Paku bergelar Sunan Giri Prabu Satmoto, yang ketiga Raden Magdum Ibrahim bergelar Sunan Bonang, keempat Raden Qasim bergelar Sunan Derajat, kelima Raden Alim Abu Hurairah bergelar Sunan Mojagung, keenam Usman Haji bergelar Sunan Udung, ketujuh Syarif Hidayatullah bergelar Sunan Gunung Jati, kedelapan Raden Syahid bergelar Sunan Kalijogo, kesembilan Syekh Datuk Abdul Jalil bergelar Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, yang ke-10 Jakfar Sodik bergelar Sunan Kudus, ke-11 Raden Umar Said bergelar Sunan Muria. Bahkan sejumlah tokoh yang hidup sebelum zaman Wali Songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Maghribi dianggap sebagai bagian dari Wali Songo ini.
Sedulurku sekalian, kiranya cukup demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait terkait kajian kita kali ini tentang seputar Wali Songo, yang mana kita juga telah membahas bagaimana dan siapa Wali Songo di antara mereka. Dan nanti akan kita lanjutkan lagi pada kupasan besok. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.